Halo, bertemu kembali dengan saya Burniadi Mubala. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa latihan soal tentang analisis thermal penukar kalor. Baik, mari kita mulai. Soal nomor 1. Jadi sebuah counterflow, ya, double pipe exchanger, oke. Jadi misalkan ini pipanya, pipa dalam, oke. Lalu kemudian skemanya begini kurang lebih ya. Oke, ini pipa luarnya. Ini masuk, ini keluar. Sorry. Oke. Ini masuk di sini, keluar. Oke. Nah, temperatur keluar ini 80 derajat Celcius. Temperatur masuknya 20 derajat Celcius. Lalu kemudian ini M dot-nya, oke, 1,2 kg per second. Ini adalah air dingin. Oke. Nah, sementara di sini ini temperatur masuknya 160 derajat Celcius. Ini adalah air panas, hot water. Oke. Nah, keluar ini kita belum tahu, ya. Nah, pipa dalamnya ini adalah kita namakan D1, 1,5 cm. Oke. Nah, sementara ini hot waternya itu M dot-nya adalah 2 kg per second. Oke. Nah, tentukan, ya, ini A dalam hal ini adalah L dari pipa satunya. Luas permukaan perpindahan panas dalam hal ini adalah panjang pipa 1 karena diameternya sudah diketahui. Oke. Nah, selain data-data ini yang diketahui lagi adalah 640 watt per meter persegi. Jadi pada dasarnya U ini seharusnya kita hitung gitu. Tapi kita akan anggap dulu di bab ini bahwa U-nya diketahui. Nanti bagaimana menghitung U akan kita bahas di video selanjutnya, gitu ya. Oke. Nah, pertama kita akan coba bahas menggunakan metode LMTD atau
logarithmic mean temperature difference. Oke. Nah, kita lihat dulu balance energi yang terjadi di sistem ini. Jadi kalau kita lihat yang cold ini temperatur masuk dan keluar sudah diketahui. Jadi Q dot itu sama dengan M dot cold, TP cold gitu ya. Lalu kemudian di sini adalah T cold out dikurangi T cold in. Oke. Lalu kemudian nanti kita bisa samakan Q dot M dot hot, TP hot, T hot in dikurangi T hot out. Oke. Dari sini nanti T hot out-nya kita bisa tentukan. Jadi ini kita hitung dulu ke sini, lalu dari sini nanti T hot out itu adalah Q dot M dot hot, oke, TP hot, ya, bentar, sorry, ini minus ya harusnya, ditambah T hot in, oke. Nah, oke. Sifat materialnya ini CP cold-nya, air dinginnya itu 4,18 kilojoule kilogram Celcius. CP hotnya 4,31 kilojoule per kilogram Celcius. Oke. Nah, dari sini kita masukkan ke formula Q-nya, kita hitung terlebih dahulu. Jadi CP cold-nya kita masukkan, M dot cold-nya kita tahu. Berarti ini Q dot ini adalah 1,2, 4,18, 10 pangkat 3, gitu ya. Gini 10 pangkat 3-nya kita hilangin aja dulu ya. Supaya nanti satuannya bisa kilowatt. Oke. 80 dikurangi 20. Oke. Ini sama dengan 301 kilowatt. Oke. Lalu dari sini kita bawa ke formula ini, jadi T hot out-nya itu adalah T hot in 160 dikurangi Q dot-nya ini 301, lalu M dot-nya 2 kg, CP-nya 4,31. Oke ya. Nah, dari sini nanti diperoleh ini sekitar 125 derajat Celcius. Oke. Nah, dari sini kita hitung delta T1. Delta T1 ada di sini ya, ini delta T1. Oke. Lalu delta T2-nya ada di sini. Oke. Ini delta T2. Berarti apa? Ini T hot in dikurangi TC out 160 dikurangi 80. Oke. Ini sama dengan 80. Delta T2-nya oke. T hot out dikurangi TC in 125 dikurangi 20, ini 105. Delta T LMTD-nya
delta T1 dikurangi delta T2 untuk yang counterflow ya, ln delta T1 per delta T2. Oke. Nah, ini nanti kita dapatkan besarnya adalah 92 derajat Celcius. Oke. Lalu kita gunakan formula Q dot UA delta T LMTD. Oke. A-nya berarti adalah Q dot U delta T LMTD. Oke, nah Q-nya kita peroleh dari ini tadi 301 kW 10 pangkat 3 watt karena nanti kita satuannya meter. Ini 640 ya. Diketahui 40 watt per meter persegi. Lalu delta T LMTD-nya 92. Jadi nanti diperoleh A-nya oke, 5,11 meter persegi. Oke. Nah, karena D1-nya kita sudah tahu, berarti A ini adalah pi D1 dikalikan L1 ya. Jadi L pipa dalam. Nah, dengan demikian L1 nanti adalah A pi D1. Jadi ini nanti 5,11 dibagi 3,14 kali D1-nya 1,5 cm. Berarti ini 1,5 10 min 2. Oke. Nah, lalu kita peroleh ini meter persegi ya. Oke. Kita peroleh nanti 108 meter. Jadi ini adalah metode LMTD. Nah, kalau kita lihat di sini yang tidak diketahui cuma satu ya, yang tidak diketahui hanyalah temperatur keluar dari fluida panas. Nah, kalau nanti ada kasus di mana ini juga tidak diketahui, gitu ya, temperatur keluar, kita harus menggunakan metode LMTD. Kita akan hapus dulu untuk masuk ke metode metode effectiveness NTU. Nah, oke, anggap misalkan sekarang ini kita tidak tahu gitu ya. Kita tidak tahu. Oke. Kalau ini kita tidak tahu, kita sulit menerapkan metode LMTD tadi. Oke. Nah, oke, sekarang kita balik lagi ke sini. Sifat cold water. Sorry, CPC-nya tadi 4,18 Hot 4,31 kilojoule kilogram Celcius. Berarti CC-nya M dot cold PP cold ini adalah nanti 8, PP cold-nya adalah 5,02 kilowatt per derajat Celcius. C hot-nya ini M dot hot, ini CP hot. Oke. Kalau kita masukkan nanti kita dapatkan 8,02
62 kilowatt per derajat Celcius. Oke. Ya, seperti ini ya. Oke. Nah, dari sini kalau kita lihat yang lebih besar adalah CH. Berarti nanti C min adalah CC, C max-nya adalah CH. Oke. Nah, C min per C max, oke, berarti ini CC per CH 5,02, 8,62. Ini hasilnya adalah 0,583. Ya. Nah, dari sini kita hitung Qmax. Qmax-nya adalah C min. Oke. T hot in dikurangi TC in. Oke. 5,02. T hot in-nya 160 dikurangi 20. Jadi nanti dari sini diperoleh Qmax itu adalah 702,8 kW. Oke ya. Nah, sepertinya ini harus kita tetap tunjukkan ya. Karena kalau tidak, kita tidak bisa menghitung Q-nya. Misal sama ya, ini 80. Oke. Jadi kita anggap dulu Q-nya diketahui. Q dot sebenarnya diketahui. Oke. Ini adalah TC. Ya. Lalu TC in dikurangi TC out dikurangi dengan TC in. Di TC out dikurangi dengan TC in. Oke. Nah, dari sini, ini kita peroleh CC-nya 502, ini 80 dikurangi 20, oke ya. Lalu kemudian ini diperoleh 301, kilowatt. Lalu kemudian E-nya adalah Q dibagi Qmax 301,0 dibagi dengan 702,8. Oke. Jadi di sini 0,428. Oke. Nah, bagaimana kalau misalkan kita tidak tahu ini berapa begitu ya, dan kita ingin menentukan perpindahan panas ya. Jadi pertama kita bisa tebak dulu E-nya, efektivitasnya.
Jadi efektivitasnya misal kita ambil 0,5 itu nanti bisa gitu ya. Atau kita ambil lebih dari itu. Oke. Yang jelas ini nanti temperatur keluar ini tidak boleh lebih dari temperatur masuk. Jadi E itu ini nilainya antara 0 dengan dengan 1 gini ya. Oke. Jadi kalau nanti kita ingin memaksimumkan heat transfernya kira-kira seperti apa begitu. Jadi kita belum menentukan ini, kita bisa ambil dulu E-nya, oke. Jadi jika TC out ini tidak diketahui, kita bisa menebak atau pilih epsilonnya, effectiveness-nya. Lalu nanti dari situ kita masuk ke formula, oke ya, kita hitung NTU-nya. Kita bisa gunakan formula atau kita bisa gunakan grafik per T min T max gitu ya dikurangi 1 ln epsilon min 1 epsilon T min T max dikurangi 1. Ya, seperti ini. Jadi nanti dari sini NTU-nya itu dipilih 0,6651. Oke. Lalu kemudian NTU-nya sama dengan UA per T min sehingga A-nya ini adalah NTU T min dibagi dengan U. Oke. Nah, nanti kalau kita masukkan kita akan peroleh nilainya yang sama 5,11 gitu ya. Meter persegi. Lalu dengan cara yang sama L-nya A dibagi Pi kali B. Oke, nanti kita juga akan peroleh 108 meter. Oke, jadi ini contoh penerapan dari metode LMTD dan NTU effectiveness. Nah, kalau kita gunakan LMTD, kita harus tebak dulu nilai temperatur keluarnya kalau misalkan tidak diketahui. Lalu kemudian setelah kita hitung Q-nya, kita balik lagi menghitung kesetimbangan energi. Oke. Nah, tapi kalau kita gunakan NTU effectiveness, kita bisa pilih nilai effectiveness yang kita gunakan, lalu kemudian kita hitung Q-nya. Nah, sebagai patokan nilai effectiveness ini antara 0 dan 1 begitu. Tapi biasanya ya posisinya ada di sekitar sini gitu ya, 0,5, 0,4 dan seterusnya. Oke, kalau nilai E-nya kita ambil terlalu besar nanti akan terjadi temperatur cross gitu. Kecuali kita memang ingin ada temperatur cross. Baik, ini latihan soal kita yang pertama.